Pemirsa, buaya muara peliharaan warga Kabupaten Tangerang dievakuasi petugas damkar. Evakuasi dilakukan karena buaya semakin agresif dan khawatir membahayakan warga sekitar. Evakuasi seekor buaya muara peliharaan warga di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten berlangsung dramatis. Buaya sepanjang 4 meter dengan bobot hampir 50 kg mengamuk dan nyaris menyerang petugas damkar yang melakukan evakuasi. Setelah 2 jam proses evakuasi, buaya 50 kg ini berhasil dilumpuhkan setelah petugas menutup matanya dengan kain. Buaya muara ini sebelumnya ditemukan warga di tepi Sungai Cimanceri pada awal November lalu dan dipelihara Fauzi. Namun lantaran buaya semakin agresif dan khawatir membahayakan pemilik rumah dan warga, Fauzi akhirnya meminta petugas damkar untuk mengevakuasi buaya muara ini. Evakuasi kami makan hampir 2 jam. Dievakuasi itu kenapa? Karena kan dikhawatirkan lebih besar lagi, dia dikhawatirkan membahayakan masyarakat setempat. Usai dievakuasi, buaya muara ini rencananya akan diberikan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Banten untuk dikarantina sebelum dilepas liarkan kembali. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Emarani Ainus melaporkan. Akibat tanah tergerus aliran sungai, sejumlah rumah warga mengalami keretakan. Mereka berharap ada perbaikan dan bantuan dari pemerintah setempat. Inilah video amatir yang memperlihatkan kondisi rumah warga di Desa Tanggul Gulon, Kecamatan Tanggul, Jember yang roboh di bagian belakang. Akibat tanahnya tergerus air banjir Sungai Tanggul. 4 rumah lainnya juga terancam roboh akibat tanahnya mulai terkikis aliran sungai. Warga berharap agar Pemkab Jember segera membantu membuat tanggul permanen sehingga saat banjir kembali datang tidak menerjang rumah warga. Setelah ada longsor, fungsi Pak ke rumah tetangga. Ya mudah-mudahan pemerintah bisa membenahi longsor ini. Kalau bisa secepatnya. Sedikitnya ada 80 rumah berada di bibir Sungai Tanggul yang juga sangat rentan terdampak longsoran karena berdiri di daerah aliran sungai. Juga mengecek perumahan di sekitaran das, daerah aliran Sungai Tanggul ini. Dan bila mana ada rumah yang terjadi longsor seperti di sini, kita sampaikan kepada pemilik rumah dan juga kita himbau untuk mengungsi dulu. Untuk yang saat ini yang terjadi retakan ini kurang lebih ada 5 rumah. Warga juga sudah dihimbau untuk mengungsi jika hujan deras turun di wilayah mereka. Dari Jember, Bambang Sugiarto, Ainus melaporkan. Jembatan sepanjang 20 meter di Bandung Barat ambruk diterjang banjir bandang. Aktivitas warga lumpuh dan terisolir karena tak ada akses jalan lain. Curah hujan tinggi membuat aliran Sungai Cipada meluap hingga menerjang jembatan penghubung 2 desa, yakni Campaka Mekar, Kecamatan Pasaralang, dan Mekarjaya, Cikalongwetan, Bandung Barat. Jembatan sepanjang 20 meter ambruk sehingga aktivitas warga di 2 desa sementara terisolir. Kendaraan roda 2 terpaksa harus memutar lebih jauh sekitar 7 km untuk menuju beberapa lokasi di 2 desa tersebut. Karena jembatan ini menghubungkan antara RW 07 RT 3 Desa Campaka Mekar dengan Desa Mekarjaya RW 18. Ini akses ini cuma satu-satunya ya, cuma satu-satunya jalan untuk menghubungkan kedua desa ini. Sehingga dengan terputusnya jembatan ini otomatis aktivitas warga masyarakat yang berada di RW 7 Desa Campaka Mekar sementara terganggu. Saat ini petugas BPBD Bandung Barat dibantu anggota TNI dari Koramil 0909 Padalarang sudah berada di lokasi membantu warga untuk menyeberang dengan kondisi arus sungai deras dan mengupayakan membuat jembatan penyeberangan sementara.
Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan kendaraan antri di dermaga Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Antrian disebabkan kapal feri yang tidak dapat merapat akibat cuaca buruk. Gelombang tinggi setinggi 4 meter menghantam perairan Selat Sunda Minggu pagi. Kapal feri sulit merapat di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten akibat cuaca buruk. Akibatnya baik penumpang kapal maupun kendaraan tidak dapat diturunkan. Sementara kondisi di dalam feri terekam video amatir, truk oleng dan air laut memasuki kapal. Imbas dari cuaca ekstrim juga membuat ratusan kendaraan baik truk ekspedisi maupun kendaraan pribadi tertahan sehingga membuat antrian hingga keluar Pelabuhan Merak. Kita harusnya jam 10 itu udah masuk karena memang gelombang yang besar, akhirnya kapal-kapal kesulitan untuk bersandar, akhirnya kita nunggu, harusnya tadi jam 10 itu. Dan sampai sekarang sudah mau pagi, kita masih belum bisa masuk. Dan sama juga seperti yang lainnya. Dan dengar dari kawan juga, emang kayak kita emang nggak bisa bersandar kapalnya. Gelombang setinggi hingga 4 meter berpeluang terjadi di Laut Natuna Utara, perairan utara Kepulauan Natuna, perairan barat Lampung, Selat Sunda bagian barat dan selatan, perairan selatan Jawa Bali, Samudra Hindia Barat, Lampung, dan selatan Lombok. BMKG mengimbau masyarakat untuk selalu waspada. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Relawan Front Ganjar Puan atau FGP mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua DPR RI Puan Maharani menjadi pasangan Capres dan Cawapres pada Pilpres 2024. Sementara itu, terkait pemilu serentak 2024, KPU Republik Indonesia terus menyiapkan rancangan tahapan pemilu dan pilkada dengan berkonsultasi dengan DPR dan juga pemerintah. Front Ganjar Puan atau FGP mendeklarasikan dukungan untuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua DPR RI Puan Maharani untuk maju dalam Pilpres 2024. Mereka menilai pasangan Ganjar dan Puan adalah sosok pemimpin yang peduli terhadap rakyat serta adil. Relawan FGP juga menyebut pasangan Ganjar Puan mendapat dukungan dari para santri di wilayah Jawa Barat. Bahwa Ganjar adalah sosok pemimpin yang turun ke bawah, yang peduli dengan rakyatnya, dan yang adil. Sementara Bu Puan selama ini kita udah tahu dia menduduki jabatan Ketua DPR dan pernah menteri dan menduduki beberapa jabatan di partai dan di DPR, di kelembagaan DPR. Ini atas aspirasi rakyat bawah atau permintaan daripada para santri yang ada, wabil khususnya di Jawa Barat. Dalam diskusi panel menelisik kerawanan pemilu serentak 2024 oleh Himapol Indonesia dan Pemuda Indonesia Center di Jakarta, Ketua KPU Republik Indonesia Ilham Saputra mengatakan pihaknya terus merancang dan menggodok tahapan pemilu dan pilkada secara internal. Ilham menambahkan juga akan bersurat dengan Komisi 2 RI dan pemerintah untuk kembali melakukan rapat konsultasi dan dengar pendapat. Pertimbangkan beberapa hal ya, banyak hal ya, tapi itu dalam waktu dekat kami akan menyurati lagi DPR, ini Komisi 2 dan juga pemerintah untuk kembali melakukan rapat konsultasi dan dengar pendapat tentang persiapan kami untuk pemilu 2024 yang akan datang. Jadi begitu. Jadi kami segera akan menyurati di bulan Desember ini. Rencana penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 menjadi perdebatan di tengah masyarakat setelah Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, larangan peredaran minyak curah menuai berbagai reaksi. Pedagang dan rakyat kecil berharap kebijakan pemerintah memperhatikan nasib mereka. Kementerian Perdagangan menegaskan larangan minyak curah ini untuk perlindungan konsumen dan pengawasan harga. Rencana penghapusan minyak goreng curah dari pasaran menuai berbagai tanggapan.
Di tengah masih melambungnya harga minyak goreng, penjual gorengan menjadi salah satu sektor yang paling terdampak dengan rencana tersebut. Penjual gorengan berharap kebijakan terkait minyak goreng memperhatikan nasib rakyat kecil. Salah satu pedagang di Pasar Gudang Tiga Raksa, Tangerang, Banten pun hanya bisa pasrah jika Januari mendatang minyak curah hilang dari peredaran. Keberatan juga sih kalau mau bilangin. Kalau bisa mah diadain ya standar harganya biar sama-samain nanti toh. Saya mengikutin aja apa kata peraturan pemerintah, Bang. Itu kalau memang yang terbaik minyak curah itu menurut pemerintah harus ditiadakan, kami mah seorang pedagang oke-oke aja. Di Yogyakarta, suara keberatan juga datang dari kalangan pedagang. Ya nggak setuju, aku kasihan sama yang pedagang kecil-kecil mah. Kalau bisa ya dilanjutkan pakai yang ini. Siap, ya. Soalnya yang barunya udah nganu loh Mas, udah mahal ini. Yeah. Per liternya sudah 28, kalau ini 18. Ini sajanya aku ya kasihan ini. Kementerian Perdagangan berdalih larangan peredaran minyak curah sudah melalui diskusi dengan pemangku kepentingan termasuk produsen. Menurut Kemendak, larangan minyak goreng curah sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen dan pengawasan harga. Berbeda dengan kemasan. Kalau kemasan, karena sifatnya bisa disimpan dalam jangka panjang, bisa diproduksi terlebih dahulu, sehingga harganya relatif terkendali kalau untuk minyak. Dan untuk ini pemerintah juga sudah mengantisipasi dengan mewajibkan peredaran minyak goreng kemasan. Tidak diizinkan lagi mulai 1 Januari 2022 minyak goreng diedarkan dengan dalam keadaan curah. Lebih lanjut, Kemendak mengakui larangan peredaran minyak curah akan memicu inflasi sesaat. Kendati demikian, pemerintah telah menyiapkan sejumlah antisipasi dari berbagai dampak yang mungkin terjadi. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Puluhan pengunjung dan pedagang kaki lima di pintu gerbang Monas dibubarkan petugas Satpol PP. Mereka dibubarkan karena menimbulkan kerumunan. Puluhan pengunjung dan pedagang kaki lima ini dibubarkan petugas Satpol PP lantaran berkerumun di pintu gerbang Monas. Meski area wisata Monas belum dibuka untuk umum, namun sejumlah pengunjung tetap memanfaatkan waktu untuk bersuah foto dengan latar belakang Tugu Monas. Usai dibubarkan, para pengunjung diminta untuk segera pulang ke rumah masing-masing agar tidak menimbulkan klaster baru. Untuk pedagang tadi udah kita halau, Bang. Iya, siap. Kita lingkar sampai Pertamina, udah masuk lagi aja di sini. Penghalauan aja, Bang. Masih ditutup. Iya, udah. Kalau dia masih bandel juga, kita angkat juga, Bang. Meski tidak ada lonjakan, saat ini Pemprov DKI tengah mengantisipasi potensi gelombang ketiga penyebaran COVID-19. Warga diimbau agar tetap menerapkan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas di luar ruangan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, polisi membubarkan kerumunan warga yang antre hendak membeli roti murah di Sumeneb, Jawa Timur. Dan di Yogyakarta, seorang warga negara asal Spanyol terjaring rahasia vaksinasi, dan di Sulawesi Barat, serbuan vaksinasi massal digencarkan ke daerah pelosok yang minim akses. Warga berdesakan ketika antre hendak masuk ke dalam sebuah toko roti murah di Sumeneb, Jawa Timur. Mereka tergiur karena toko roti tersebut melakukan promo besar-besaran. Karena abai terhadap protokol dan tidak memiliki izin, polisi pun langsung bertindak dengan membubarkan kerumunan warga. Jadi kegiatan ini bukan kegiatan yang tidak ada izinnya sama sekali, kegiatan di toko roti kita, kegiatan promo, kita juga tidak mengetahui bentuk kegiatannya, tiba-tiba terjadi kerumunan. Sehingga kita mengambil langkah untuk segera membubarkan kegiatan ini karena kita masih di level 3 PPKM. Sementara itu di Yogyakarta, petugas merazia para pengunjung kawasan Malioboro yang belum divaksinasi COVID-19.
Warga yang belum divaksin langsung diarahkan ke tempat vaksinasi yang telah disediakan. Warga negara asing asal Spanyol yang kedapatan tidak bisa menunjukkan bukti vaksinasi pun terjaring dalam razia ini. I feel fine. I don't feel any pain and I don't feel dizzy and anything. And then I go to eat again. Untuk mempercepat terbentuknya herd immunity, Badan Intelijen Negara Daerah Sulbar menggencarkan program vaksinasi COVID-19 massal lanjutan ke daerah pelosok, salah satunya di Pulau Karampuang, Kabupaten Mamuju. Kabinda Sulbar Sudadi mengatakan, serbuan vaksinasi secara jemput bola atau door-to-door sangat efektif karena mampu menjangkau warga yang tinggal di wilayah minim akses. Capaian vaksinasi di Sulawesi Barat masih jauh dari target, yakni 70% sampai dengan akhir tahun. Bin Sulbar telah menyiapkan 10.100 dosis vaksin berbagai jenis merek dan sejauh ini sudah terpakai sekitar 4.000 dosis. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dalam 2 hari terakhir penumpukan sampah terjadi di tempat pembuangan sampah sementara di Yogyakarta. Begitu banyaknya tumpukan sampah sehingga menutupi bahu jalan. Tempat pembuangan sampah sementara di sejumlah ruas jalan protokol di Yogyakarta dipenuhi sampah yang tak terangkut. Seperti di Jalan Pasar Kembang, sampah menumpuk hingga menutup bahu jalan. Tempat pembuangan sampah di Jalan Brigjen Katamso juga menumpuk. Tumpukan sampah terjadi akibat pembuangan sampah akhir piungan ditutup. Menumpuknya sampah yang terjadi selama 2 hari dikeluhkan warga karena menimbulkan bau yang tak sedap. Bau sendiri karena sudah menumpuk di rumah. Saya bau sendiri sini karena di sini juga menumpuk segitu banyaknya. Menumpuk saya nggak tahu kenapa ternyata dari pesan itu bahwa TPS yang di piungan itu begitu, Mas. Penutupan TPA terpadu piungan akibat hujan lebat yang turun sehingga sampah terbawa aliran hujan ke jalan. Hujan lebat juga menyebabkan dermaga pembuangan sampah ambles. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, Bank Mandiri kembali menyelenggarakan Wirausaha Muda Mandiri Capital League 2021. Ajang ini untuk mendukung lahirnya wirausaha muda kreatif dan inovatif yang dapat berkontribusi aktif untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia. Ajang kompetisi tahunan bagi pelaku usaha usia muda yakni Wirausaha Muda Mandiri 2021 dengan tema Living the Dream telah menyelesaikan proses seleksi nasional. Kompetisi ini menghasilkan 3 jawara wirausaha muda inspiratif pada Grand Final Capital League Wirausaha Muda Mandiri 2021. Tampil sebagai juara 1 atau Capital Champion adalah Aminudi, pengusaha pakan ternak dari sampah organik. Juara 2, Sukriyatun Niamah, penyedia furnitur berbahan dasar material daur ulang plastik. Dan juara 3, Alamsyah, penyedia sistem pelacakan mobil dan aset bergerak lainnya secara online. Yang jelas kita pengen sekali dengan Wirausaha Muda Mandiri, dengan Bank Mandiri, terus mewujudkan green economy di Indonesia. Inovasi dan semuanya, kreativitasnya akan membentuk usahawan-usahawan baru atau industri baru mungkin nanti ya, suatu hari mereka akan capai itu. Sejak tahun 2007, WMM sudah melahirkan lebih dari 50.000 wirausaha muda yang telah memberikan dampak langsung ke masyarakat. Ini merangsang anak-anak muda kita untuk terus berkarya, berani mengembangkan model bisnis, termasuk juga berani mengembangkan produk yang inovatif. Oh, besar sekali, karena generasi muda kita kan jumlahnya besar dan kesempatan juga terbuka lebar dengan adanya ekonomi baru, new ekonomi digital, itu membuka kesempatan sangat lebar bagi mereka sebetulnya. Pada babak Grand Final Capital League WMM 2021, finalis mempresentasikan konsep usahanya dan menjawab pertanyaan Dewan Juri Nasional yang berperan sebagai calon investor, yaitu Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan M. Lutfi, Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki, anggota One Team Press Putri Kuswisnu Wardani, dan Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi. Tim Liputan iNews melaporkan. Penanganan pandemi terus membaik, tetapi jangan lengah. COVID belum musnah. Tetap jalankan protokol kesehatan dengan disiplin.
Lengkapi kekebalan dengan vaksinasi agar aktivitas kembali normal. Bisa sekolah, bisa kuliah. Aktivitas berjalan, ekonomi bergerak. Untuk Indonesia tangguh. Ayo pakai masker, ayo cepat vaksin. Dan pemirsa, sesaat lagi kami akan kembali dengan informasi Presiden Lukashenko menuding Amerika Serikat di balik kekacauan arus migran di perbatasan Belarusia-Polandia. Kami akan kembali.